Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Rabu jam 8 pagi. Kemarin saya entry hari Selasa teman-teman, dan ini berhasil turun. Sudah dapat 2 kali stop loss ya. Sebenarnya lebih nih teman-teman. Cuman ini waktunya saya lagi tidur ya. Untungnya ini masih ada kesempatan untuk take profit ya. Aduh, duh. Kalau sempat take profit di sini pasti profitnya jauh lebih banyak. Oke teman-teman, di sini saya akan sharing bagaimanakah caranya masuk di waktu yang tepat. Ya teman-teman ya, buy di waktu yang tepat, sell di waktu yang tepat. Kita benar-benar harus jeli memperhatikan zona penting. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di XM itu selalu ada ya, sering ataupun selalu ada yang namanya kompetisi akun demo. Caranya kalian masuk ke personal area seperti ini, cari di menu sebelah kiri, di sini ada menu kompetisi. Nah, kalian cek aja ya, sering-sering cek aja ya teman-teman di sini ya. Nah, di sini di menu demo itu ya, kita klik cari kompetisi, itu biasanya ada. Nah, ini teman-teman kalian bisa ikut secara gratis ya. Kalian ikutin aja ya yang namanya kompetisinya. Kemudian teman-teman kalian akan apa itu namanya dapat hadiah apabila teman-teman ya kalian bisa dapat juara. Nah, seperti ini kalian masuk ke dalamnya. Lihat periodenya ya, karena ini tanggalnya akan selalu berganti. Kemudian kalian klik mulai berkompetisi. Nah, nanti teman-teman akan dapat akun demo, lalu trading kan, banyak-banyakan profit. Nah, nanti kalau kalian dapat peringkat, kalian dapat hadiah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, informasi selengkapnya teman-teman kalian langsung aja kunjungi di websitenya. Yang belum pernah daftar atau pengen link websitenya ada di deskripsi video ini ya. Ya, untuk masuknya tetap harus dikonfirmasi dengan pola candlestick. Itu saja teman-teman, kalau kalian bisa menguasai dan kalian sabar menggunakan time frame gede, kemungkinan besar akan berhasil. Tinggal kalian kurang sabarnya aja kebanyakan teman-teman. Oke deh, kesimpulannya seperti ini. Yang pertama teman-teman, kemarin saya sell itu adalah di zona penting. Zona pentingnya dari mana? Dari sini bisa. Oke, saya coret-coret dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya masuk di high-nya trendline teman-teman. Kalau low-nya tuh di daerah sini. Ya nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini dia agak keluar sedikit nggak masalah, tapi kan dia, nih, coba kita cek nih. Nah, ini dia agak fake breakout dikit ya. Resisten. Nah, dari situ ya zona penting. Nah, kebetulan di zona penting itu kemarin saya lihat adalah dia ada hammer, sebelahnya buka turun. Ya, jadi di area resisten, area high-nya trend, ini kan high-nya di sini, low-nya di sini. Nah, kemarin saya perhatikan ada hammer sebelahnya buka turun, dan ini di time frame H4. Mantap kan? Langsung saya ambil tuh. Nah, yang kedua teman-teman, ini juga menandakan ini. Deket resisten kalau dari arah kiri. Jadi zona pentingnya tuh dapat dua. Yang pertama dari bawah dia di high, yang kedua dari kiri dia ada di resisten juga. Kayak gitu. Nah, di resisten kayak gini teman-teman, kalian jangan langsung sell di sini ya kalau ketemu resisten ya. Bahaya banget teman-teman. Kalian bisa dihajar dulu SL-nya pada kena, baru turun. Sakit banget kan? Makanya waktu di resisten kalian tunggu dulu deh. Sabar aja dulu. Apakah dia fake breakout ke atas baru turun? Nah, kita waktunya masuk tuh di sini. Bukan pas di sini. Banyak orang suka ngelawan. Jadi, oh ya udah nyampe resisten nih. Sell, SL di sini. Hajar kan? Kehajar, ini banyak sekali. Ya, orang-orang yang sell di sini dan kehajar di sini kalau pedomannya hanya support dan resisten. Ya, hati-hati. Begitu juga dengan orang yang buy di sini, gara-gara dia di area support, dihajar dulu ya, kena SL baru dia naik. Jadi teman-teman, di area resisten tunggu dulu ya. Kalau dia mau break biarin dulu, nggak usah dikejar. Tunggu dulu apa yang terjadi. Apakah dia ada signal buy di sini? Setelah dia ngusak asik sini, baru kita masuk di sini, atau sell ketika dia sudah mulai turun. Kayak gitu ya. Dan kemarin juga saya pastikan untuk time frame H4 dan time frame D1 itu satu arah ya. Dalam artian waktu sell itu time frame D1 itu harus wajib yang namanya merah. Nah, sekarang teman-teman, karena ini sudah 2 kali SL lebih dan ini sudah low ya, posisinya sudah cukup rendah.
Barangkali dia mau lanjut naik lagi. Nah, ini waktunya saya take profit. Nah, apakah saya langsung trading lagi? Enggak, teman-teman. Saya akan break dulu. Ya, break dulu sampai ada signal yang next berikutnya. Kayak gitu, teman-teman. BTW, sorry ya, kemarin itu saya nggak bisa rekam untuk apa itu namanya, untuk proses entry-nya, karena kemarin lagi ada acara, dan kebetulan itu saya nemu momentumnya. Tapi meskipun nggak saya rekam, itu kan tetap jelas ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau lihat, mungkin teman-teman yang baru kenal sama channel ini, kalian mau lihat yang rekaman langsung waktu entry itu semuanya saya rekam. Nggak semuanya sih, 90% itu saya rekam. Teman-teman cek di video-video yang lainnya. Barangkali ada yang baru kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu ya, zona penting itu sangat-sangat penting teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar apa ya namanya, menyadari hal tersebut. Nih ya, coba kita lihat nih. Sekarang dia sudah mulai ada orang-orang yang TP juga. Tahu dari mana? Ini mulai sumbu ya. Ada orang yang close, close, close kayak gitu. Tapi bisa jadi dia bablas turun kalau penjualan masih berlanjut. Gitu ya. Zona penting itu kadang-kadang orang nggak ngeh ya. Atau kadang-kadang orang terlalu terburu-buru. Contoh nih kayak gini. Ya, dia baru turun, dia nyampe area support, buy. Pokoknya buy. Jangan. Ini nggak ada urgensi untuk buy sama sekali di sini. Dia masih jalan turun gitu. Buy-nya gimana? Ya kalau sudah ada pola buy nanti di dalam sini, jangan ditabrak di sini. Sama dengan waktu sell di resisten yang saya bilang tadi gitu. Nggak ada signal sell di sini meskipun dia ada di resisten. Hati-hati. Ya, ini sebenarnya cerita dari zaman dulu saya awal-awal trading teman-teman. Jadi saya yang penting buy di support, sell di resisten. Babak belur. Ya, sell di resisten naik dulu ya, kena SL baru turun nih contohnya. Atau buy di support ya turun dulu kena SL baru naik kayak gitu. Makanya saya solusinya adalah menunggu. Sabar, sabar, sabar ya. Kalau sudah benar-benar muncul baru saya ambil. Kayak gitu teman-teman. Ini cukup bagus ini signalnya nih dari bawah sini nih teman-teman. Oke teman-teman, apa yang saya lakukan setelah saya take profit? Apakah saya langsung masuk di market yang lain? Jawabannya bisa ya, bisa tidak teman-teman. Ya, bisa ya, bisa tidak. Yang jelas saya nggak pernah terburu-buru. Karena saya lihat hari ini juga signalnya pada ini ya teman-teman ya, pada nanggung nih. Nih AUD USD ini nggak ada signal kayak gini nih, jangan ditabrak ya. Jangan ditabrak bro, lagi jalan turun kayak gini ya. Ini CAD coba kita cek. Ini bisa di follow sebenarnya, cuman saya sudah entry di part lain USD CHF. Nah kalau kayak gini, ini bisa diikutin, ini jangan dilawan bro. Jadi kan lagi tinggi ya, lagi pembelian lagi tinggi nih. Kita bisa buy di sini ya. Ini ya kalau posisi kayak gini ya. Nih, buy di sini, SL di sini. Nah, forwarding aja 57065. Kalau sampai dia putar balik ya resikonya SL segini kayak gitu. Cara untuk follow candlestick D1 yang lagi trend tuh kayak gini, enak sebenarnya. Ini saya biarin deh, saya entry sekalian. Kayak gitu ya. CAD ini ini masih cukup ini ya. Satu aja. Ini sebenarnya sell bisa ini, SL di sini. Bisa, teman satu aja. Soalnya saldonya kecil. So USD saya entry buy di akun lain bro. Ya ini udah enggak. Ini signalnya buy ya. Jadi H4 dia bullish engulfing turun, sebelahnya buka naik, dan ini dia trennya naik ya. Saw itu emas. Nah di sini hammer sebelahnya buka naik. Hammer bullish engulfing ya. Turun sebelahnya buka naik lebih tinggi. Ini signal buy nih. Kemudian di time frame D1 dia juga bullish. Ini saya sudah entry di akun lain jadi nggak perlu saya entry lagi.
Ini yang kemarin saya kena stop loss doji. Sebelahnya kemarin naik ya, cuman ada news kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, jadi kemana-mana intinya yang tadi aja ya teman-teman. Yang tadi aja beberapa hal yang saya sampaikan, saya sampai lupa. Kalau teman-teman ada yang tanyakan aja deh di kolom komentar teman-teman.